Lima hari jelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah kabar mengguncang datang dari Eropa. Bukan soal bintang Liga Inggris atau pemain naturalisasi baru, tapi dari Calvin Verdong, fullback kiri NEC Nijmegen, yang kini resmi dinobatkan sebagai fullback paling progresif se-Eropa. Ya, pemain berdarah Meulaboh ini bahkan mengalahkan mantan pemain Manchester United, Daley Blind, dalam statistik terbaru data MB. Dan inilah awal dari kisah kebangkitan sang Garuda Eropa. Calvin Ronald Verdong bukanlah pemain yang datang tiba-tiba. Ia meniti karir sejak usia belia di Akademi Feyenoord, salah satu klub besar Belanda. Lahir di Dordrecht 26 April 1997, darah Indonesia mengalir dari sang ayah yang berasal dari Meulaboh, Aceh. Sempat dipinjamkan ke FC Twente, PSC Zwolle hingga SC Heerenveen, Verdong akhirnya menetap di NEC Nijmegen sejak 2021. Di sanalah permainannya berkembang pesat, menjadikannya salah satu fullback kiri paling dinamis di Eredivisie. Baru-baru ini, platform analis sepak bola ternama Data MB merilis daftar fullback paling progresif di 7 liga top Eropa. Dan di puncaknya, bukan nama-nama besar seperti Joao Cancelo, Alphonso Davies, atau Daley Blind, melainkan Calvin Verdong. Ia mencatatkan 574 aksi progresif dalam satu musim, angka tertinggi di antara semua fullback. Aksi progresif ini mencakup umpan vertikal, dribble melewati lawan, dan progresi bola yang signifikan menuju area lawan. Statistik ini bukan main-main. Ini bukti bahwa Verdong bukan cuma bertahan, tapi juga jadi ancaman nyata dalam setiap serangan dari sisi kiri lapangan. Di NEC Nijmegen, Verdong adalah pilihan utama dan andalan di sektor kiri. Pergerakannya agresif, tangguh dalam duel, dan piawai dalam crossing. Bahkan NEC sempat bertengger di papan tengah Eredivisie berkat kontribusinya. Namun yang lebih penting, kehebatannya kini juga menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Verdong langsung dipanggil Shin Tae-yong ke skuad utama. Good facilities where we can prepare, and now we also have more time to prepare because the last games, of course, you come from the competition, you have only 2 days, some players come late, some players early. Di laga debut, meski belum tampil penuh, kehadirannya memberi stabilitas di sisi kiri pertahanan. Dengan laga krusial melawan Cina dan Jepang yang tinggal hitungan hari, Verdong kemungkinan akan jadi starter yang tak tergantikan. Verdong bukan tipikal fullback yang hanya main aman. Ia dikenal berani naik menyerang, punya akurasi umpan tinggi, serta daya jelajah luar biasa. Selain fisik yang kuat, ia juga punya naluri menyerang seperti winger. Ketika sebagian bek hanya bertugas memotong bola, Verdong justru memulai serangan. Itulah mengapa statistik aksinya tinggi, karena setiap langkahnya punya nilai progresi yang besar bagi tim. Di tengah skuad Garuda yang kini makin berwarna, Verdong menghadirkan keseimbangan antara teknik Eropa dan semangat Asia. Dengan usia 27 tahun,
Verdonk sedang berada di masa keemasannya. Performa luar biasa ini tentu bisa menjadi batu loncatan untuk bergabung dengan klub-klub yang lebih besar di luar Belanda. Bukan tidak mungkin musim depan ia akan bermain di Bundesliga atau Liga 1. Dan itu artinya timnas Indonesia punya pemain yang rutin berkompetisi di level tertinggi. Proyek besar timnas Indonesia yang dulu hanya angan-angan kini mulai menunjukkan bentuknya. Dari Verdonk, Sandy Walsh, hingga Ragnar dan Tom Hay, ini bukan sekadar naturalisasi, tapi pembentukan fondasi untuk masa depan. Calvin Verdonk bukan lagi sekadar bek kiri. Ia kini simbol progres sepak bola Indonesia di level global. Dari Eredivisie untuk Garuda, dari statistik menuju sejarah. Jika kamu bangga dengan performa Calvin Verdonk, dukung terus Garuda dengan like, share, dan komentar di bawah. Apakah menurut kamu Verdonk layak jadi bek kiri utama di laga lawan Cina nanti? Sampai jumpa di laga berikutnya. Garuda di dadaku, merah putih semangatku.